Komisi Pemilihan Umum, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyat diberikan kesempatan, hak, dan kebebasan untuk ikut serta dalam menentukan arah, kebijakan, dan keputusan bernegara, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih melalui pemilihan umum. Demokrasi berarti kekuasaan ada di tangan rakyat. Rakyat berhak melahirkan aturan yang melindungi hak-hak mereka. Aturan itu disebut konstitusi, yang menjadi pegangan adalah UUD 1945. UUD 1945 mengatur kedaulatan rakyat di dua kali. Pertama, pada pembukaan alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam tatanan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Kedua, pada pasal 1 ayat 2 UUD 1945 hasil perubahan berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian UUD 1945 secara tegas mendasar pada pemerintahan demokrasi karena berasaskan kedaulatan rakyat. Indonesia adalah negara demokrasi yang konsepnya terus berkembang sejak kemerdekaan hingga era reformasi. Republik Indonesia pertama, demokrasi parlementer, parlemen dan politik sangat dominan pada masa ini. Republik Indonesia kedua, demokrasi terpimpin banyak menyimpang dari demokrasi konstitusional dan nuansa demokrasi rakyat yang kuat. Republik Indonesia ketiga, demokrasi Pancasila menonjolkan sistem presidensil hingga akhirnya Orde Baru runtuh. Pasca Orde Baru, Indonesia memasuki era reformasi ditandai pembukaan UUD 1945, kebebasan berpolitik yang lebih nyata dan penguatan sistem presidensil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang bersama saya Azhara Isa Apriliani dengan NIM 25063210075. Di sini saya sudah bersama dengan rekan saya. Saya Asyanurul Afifah dengan NIM 250632119. Kami sudah berada di rumah Ketua RT 4 RW 7 Kelurahan Kukusan. Jadi pada tugas kewarganegaraan kali ini mengangkat tema demokrasi. Nah, kami berdua mengambil tema lingkungan RT 4 dalam menanggapi demokrasi. Permisi. Ya, sebelumnya kita sudah berjanjian dengan ketua RT-nya dan bersama istrinya ya, Ibu. Nah, yuk masuk. Bersama dengan ketua RT 4 dengan Pak Sobirin ya. Pak sebagai ketua RT itu gimana sih demokrasi di lingkungan ini tuh diterapkan? Jadi untuk di lingkungan kita ya di RT 04 RW 7 memang kami saya ya khususnya sebagai ketua RT 04 RW 07 Kelurahan Kukusan, setiap pengambilan keputusan saya selalu bermusyawarah dengan warga ya. Jadi setiap keputusan saya harus bermusyawarah dengan warga agar menghasilkan keputusan yang adil kan gitu. Di sini semua golongan seperti ibu-ibu, pemuda-pemuda, karang taruna dan bapak-bapak itu semuanya ikut menerapkan prinsip itu di sini. Ya, semuanya begitu karena kegiatan juga kami melibatkan ibu-ibu ya, ibu sini ada karang taruna. Kalau di RT itu karang taruna subunit ya. Kebetulan ketuanya itu Bang Muhammad Al-Ghifari. Ya, termasuk Hasan juga termasuk. Biasanya tuh kalau musyawarah gitu, itu dilaksanain itu di rumah Bapak atau memang ada tempat di mana gitu atau gimana? Kebetulan di wilayah kami karena ada kegiatan rutin ya, itu setiap malam minggu. Kalau bapak-bapaknya setiap malam minggu itu adalah kegiatan silaturahmi warga yang diisi dengan kegiatan arisan. Gitu. Jadi disitulah kita seandainya ada sesuatu yang memang harus diputuskan, kami musyawarah di situ. Demikian juga dengan ibu-ibu ya, ibu-ibunya juga punya ada kegiatan sendiri, sama seperti bapak-bapak juga dan ada pengajian juga. Kalau ibu itu setiap Sabtu siang, jadi seminggu sekali ya. Jadi setiap seminggu sekali kami berkumpul keliling ya, dari siapa yang mengambil arisan itu berketempatan. Jadi dengan demikian setiap warga itu kami kenal semua, kenal orangnya, kenal rumahnya. Jadi untuk mempererat hubungan di antara silaturahmi di antara warga.
Nah, kira-kira selama Bapak menjabat nih sebagai ketua RT ya, pernah nggak Pak ada perdebatan kecil gitu atau perdebatan besar gitu di masyarakat dan gimana Bapak menyelesaikannya gitu? Ya setiap lingkungan mungkin karena kita kan orang juga beda-beda ya. Iya, berasal dari Dari macam-macam dari ya. sukunya juga beda, dari segi pendidikan beda, dari segi mungkin pekerjaan juga beda, mungkin Iya, wawasan juga iya, banyak beda. benar. Pasti ada setiapnya ya, ada sedikit ya mungkin ya perbedaan, ya tetap penyelesaiannya dengan musyawarah dan mufakat ya. Karena setiap keputusan nggak mungkin Ambil semuanya keputusan itu menyenangkan semua orang kan Oh, mungkin. iya, benar. Iya, pasti ada Pendapat yang tidak setuju iya, gitu tidak ya. setuju, mungkin ada yang kurang berkenan, pasti ada lah. Tapi Iya. tetap kami menyelesaikannya dengan secara musyawarah dan mufakat. Kira-kira nih Pak, kan tadi warganya tuh berarti sudah aktif sekali untuk menerapkan Iya. demokrasi. Pak, sudah berapa tahun kalau boleh tahu menjabat sebagai ketua RT? Saya ketua RT di RT 04 RW 07 Bulan Kukusan itu dari tahun 2011. Wah, Sekarang Masya Allah. 2026 Iya, 26. berarti 15 tahun ya. Iya. Kurang lebih 15 tahun. Lewati gitu yang paling membekas di benak Bapak gitu, di kehidupan Bapak selama menjabat sebagai 15 tahun di sini gitu, di RT 4. Ya emang ada beberapa kejadian ya di lingkungan kita, seperti misalnya ada yang ini banyak ya, pengontrak atau mungkin yang kos pada nggak lapor. Ya itu masih sampai saat ini masih terjadi ya. Tidak melapor, harusnya kan 1 kali 24 jam harus lapor. Dan dulu pernah kejadian itu ada yang meninggal, udah ngontrak 4 bulan belum ada laporan, dan tahu meninggal di tempat kos-kosan ya. Akhirnya ya menghubungi kami ya. Ya saya tanya, udah lapor belum? Ya makanya saya bilang setiap ada ini harus lapor, karena bagaimanapun juga setiap ada masalah yang terjadi di lingkungan kan ketua RT yang bertanggung jawab gitu. Kemudian juga ada istilahnya kayak warga kurang mampu lah ya, misalnya keluarganya meninggal, RT yang membantu gitu, RT yang gitu. Iya. Terus kira-kira berarti udah, maksudnya dari 15 tahun ini tuh pasti udah banyak gitu ya yang sudah Bapak lewati, Bapak lalui, terus kemudian ada orang sudah berantem ya, pernah benar. juga tengah malam ada jam Macem-macem 2 lah itu ya. dibangunin. Ada orang yang mungkin mengganggu lingkungan, mengganggu main ketenangan, mungkin ada yang main musik, main karaokean segala macam ya. Iya. Biasanya lapor ke RT-nya. Kalimat statement dari Bapak itu untuk kedepannya tuh warga harus seperti apa untuk menjaga demokrasi di lingkungan RT ini gitu? Ya yang kami harapkan sih kepada seluruh warga, yang pertama itu ya untuk lapor diri itu wajib kan ya. Kalau demokrasi ya setiap ada permasalahan ya tolong diselesaikan, sama artinya harus pemberitahuan lah kepada pengurus lingkungan atau ketua RT agar nanti bisa diselesaikan dengan secara musyawarah. Sama-sama baik. Halo Bapak, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya Azraisa Apriliani, mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta. Kebetulan saya masih semester 2 dan di sini saya menemui Bapak untuk keperluan tugas UAS kami gitu. Jadi, kami itu ada tugas UAS tentang demokrasi, mengangkat tema demokrasi. Nah, kebetulan kami berdua ini mengangkat tema demokrasinya itu demokrasi di lingkungan tempat tinggal gitu. Nah, kebetulan karena Asia ini tempat tinggalnya tepat di belakang PNJ, di belakang kampus kami, jadi akhirnya saya dan Asia memutuskan untuk di sini gitu, ambil objeknya gitu. Nah, saya bersama Bapak siapa? Saya Teguh Sugianto. Nah, Bapak Teguh berarti Iya. ya. Nah, Bapak di sini sebagai tokoh agama ya Pak, dengar-dengar ya Pak? Ya sebenarnya sih cuma itu penilaian dari masyarakat saja seperti itu. Nah, iya kan Bapak sebagai tokoh agama nih. Saya sebelumnya izin rekam dan izin ini Pak, akan suara dan rekam video. Boleh, Wah, silakan. ini banyak yang berbeda agamanya. Nah, menurut Bapak tuh di sini demokrasinya walaupun beda agama itu gimana Pak? Kalau untuk demokrasi
itu masih sangat apa ya? Mungkin dibilang masih sangat kental, ya. Kental artinya saling toleransi. Jadi nggak ada slack gitu ya? Nah, iya, nggak ada itu. Apalagi kan mayoritas Muslim ya. Iya. Nah, ada sih 1-2 yang beragama non Muslim gitu. Nah, itu tapi baik semua sih, suka datang. Apalagi kalau ada acara tiap minggu, Iya. kan ada Arisan. arisan. Nah, itu, ya itu ada ikut kumpul. Berarti mereka yang non Muslim pun tidak merasa terintimidasi gitu Oh, ya di sini? tidak sama sekali. Untuk kan tadi Pak RT tuh sempat bilang ya, sempat mention tentang kalau di sini tuh apa-apanya tuh musyawarah gitu. Nah, Bapak sebagai tokoh agama melihat itu apakah sama gitu walaupun mereka berbeda agama? Oh, iya sama. Jadi kalau demokrasi gitu kan kalau demokrasi itu kan mengutamakan Musyawarah gitu. musyawarah, ya akhirnya musyawarah kan Iya. dari kebebasan, Iya. kebersamaan, terus kesetaraan, gitu kan. Nah ini ujungnya kan di musyawarah. Nah Iya. di situ, jadi apa kalau ada keputusan untuk di kegiatan di RT, meskipun kerja bakti gitu kan, nah itu kan pasti pas nanti di acara arisan, nah itu kan masih dimusyawarahkan dulu. Ini untuk kerja bakti besok ada yang bisa datang, mungkin ada yang bisa membawa sesuatu kan, itu pasti. Jadi selalu musyawarah. Gitu ya. Iya. Misalnya nggak setuju ada slack itu nggak pernah. Jadi kan pernah juga ada itu yang di belakang situ kan beragama Kristen ya, nggak tahu Kristen apa ya. Dia pada suatu saat suatu waktu itu dia itu mengadakan mungkin di rumahnya ada acara gitu, acara ya mungkin kalau di Muslim mungkin ya pengajian gitu kan gitu. Pengajian itu kita nggak apa-apa, kita ya anggap aja ya toleransi tetap kita ya anggap aja dia untuk agamanya sendiri ya silakan selama ya tidak mengganggu gitu loh ya, itu aja sih. Tetap kalau toleransi tetap masih dijunjung tinggi. Oh gitu. Nah, kira-kira harapan Bapak sebagai tokoh agama gitu untuk warga di sini ya walaupun perbedaan agama itu? Ya harapannya sih walaupun berbeda keyakinan ya tetap toleransi harus tetap diutamakan. Karena kan katanya yang disebut demokrasi kan kembali lagi ke demokrasi, itu kan kebersamaan. Akhirnya ujung-ujungnya sampai musyawarah gitu. Musyawarah gitu kan. Ya mudah-mudahan selama dibilangnya demokrasi ya tetap toleransi tetap diutamakan. Jadi nggak ada slack antara beda keyakinan. Lagi gitu. bersama sesi wawancara dengan salah satu tokoh politik. Nah kebetulan di sini adalah tokoh politik dari PRI ya, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Evi. Dengan Ibu Evi. Nah biasanya dipanggilnya di sini tuh Encing Evi gitu ya. Iya. Nah dengan Ibu Evi, Ibu Evi sebagai apa di PRI? Iya. Saya itu sebenarnya awal itu di Hanura ya, dari 2006 itu saya berdiri di Hanura yaitu sebagai pendiri. Di PRI ini waktu di Hanura itu saya sebagai Wabendum, wakil bendahara umum. Saya resign di kepengurusan Hanura itu sekitar 2018-2019. Lalu saya dulu istirahat. Setelah itu saya mulai lagi di PRI ini. Saya sekitar baru 1 bulan, yaitu PRI itu yaitu Partai Rakyat Indonesia, yang ketua umumnya adalah Bapak Nazarudin dan wakil ketua umumnya itu adalah Profesor Dr. Purnawirawan Budi, itu seorang mantan TNI ya, gitu, wakilnya seperti itu. Nah, jabatan saya sendiri di pusat ini yaitu sebagai sekretaris di bidang politik dan birokrasi. Gitu. Berarti Ibu memang sudah lama gitu ya berkecimpung di dunia politik sejak tahun 2006 gitu ya, hingga sampai saat ini juga masih berkecimpung di dunia politik gitu. Seberapa penting peran RT dalam mendukung demokrasi gitu? RT itu yaitu ya poros yang paling bawah ya, itu
ujung tombak itu dari tingkat bawah. Dan itu sangat penting sebenarnya, karena dari RT itulah timbul ibaratnya kantong-kantong suara yang nanti akan digunakan untuk pemilihan suara seperti presiden atau anggota dewan, seperti itu. Ya dari RT itu juga ya sangat berperan untuk kemajuan bangsa ini. Pendukung juga. Nah kan organisasi besar seperti partai gitu menyikapi individu yang memang individualis gitu bagaimana kira-kira? Enggak, sebenarnya dengan zaman yang sekarang ini melalui gadget itu sebenarnya komunikasi itu malah lebih tambah cepat gitu kan. Percepatan komunikasi dibandingkan kita dari mulut ke mulut itu. Kalau dulu kan kita komunikasi dari mulut satu ke mulut satu menyambung sebenarnya. Kalau sekarang kan istilahnya gadget, kita seperti misalkan kita memberikan pengumuman aja, langsung share gitu, kita share ke satu grup itu sudah langsung berpuluh-puluh orang tahu sebenarnya. Menurut saya sih kalau dibilang sekarang individunya kurang kurang mau bersosialisasi itu sebenarnya sih salah juga ya, karena menurut saya sendiri ya karena teknologinya sudah canggih ya, jadi untuk komunikasi memang lebih cepat gitu. Tersampaikannya lebih cepat. Nah kira-kira kalau dari sudut pandang ibu itu untuk gotong royong terus kerjasama atau kerja bakti gitu atau kumpul gitu untuk musyawarah mufakat itu sekarang tuh mulai berkurang atau memang masih sama seperti dulu gitu? Menurut saya sama ya, karena biasanya dari hasil rapat mereka di suatu ruangan misalkan gitu kan, itu kan ada notulen yang untuk mengumumkan nanti di grup seperti itu hasil-hasil dari rapat itu gitu kan ya, ada foto-foto mereka kerja bakti juga biasanya kan seperti itu di share di grup kan ya. Menurut saya bagus, maksudnya ya sama aja sih seperti itu, nggak ada perubahan ya untuk itu ya kalau menurut saya. Dari penglihatan saya di lingkungan saya sendiri di sini itu bapak-bapaknya itu kekompakannya itu benar-benar solid gitu solid, benar-benar solid. Kalau ada masyarakat warganya yang sakit aja satu, itu mereka langsung ya Pak RT-nya komunikasi dengan yang istilahnya dengan yang keluarga yang sedang sakit itu dibilang ini pulang kapan ini ya langsung, seperti ada warga yang meninggal juga dari grup itu ya Pak RT itu langsung mengumumkan ya, masyarakatnya langsung bergerak langsung hadir di tempat duka atau menjenguk yang sakit itu seperti itu. Jadi tersampaikannya cepat gitu. Menurut saya sih penglihatan saya di sini seperti itu. Kalau dari segi pemudanya gitu, anak-anak penerus bangsa gitu, generasi mudanya, apakah di lingkungan ini tuh mereka tetap peduli gitu? Kalau menurut saya sekarang itu memang untuk tingkat solidaritasnya itu berkurang, ya bukannya tidak ada, berkurang. Karena yang saya lihat sekarang itu pemuda sekarang itu lebih asik dia dengan dunianya, dalam artian ya dia istilahnya dengan ininya gitu HP-nya gitu kan, dengan komputernya seperti itu. Jadi menurut aku kalau dilihat ya itu sosialisasinya kurang gitu kan, sosialisasinya kurang untuk perhatian, tingkat perhatiannya juga awareness nggak ada, ya berarti nggak ada keinginan gitu ya? Sebenarnya sih bukan tidak ada keinginan, mungkin ya apa ya dibilangnya, kesadarannya belum kurang ya. Keinginan mungkin ada, cuma untuk yang harus digerakkan harus ada yang mengarahkan gitu ya, harus ada yang ngajak seperti itu. Kalau menurut saya ya sebenarnya yang tua-tua inilah yang memberikan contoh gitu. Tapi ya yang saya lihat di lingkungan saya sendiri memang pemudanya ada, Karang Taruna, cuma mereka aktifnya pada saat tertentu aja, misalkan kayak 17 Agustus seperti itu, acara-acara besar itu aja. Kalau untuk kayak yang biasa Karang Taruna untuk bikin kegiatan-kegiatan, kalau untuk di daerah saya kayaknya kurang. Sebenarnya itu yang nanti istilahnya saya mau ini kan sih ya, gerakan gitu. Cuma ya gimana ya, saya juga anak pemudanya saya lihat sudah kerja semua sih, jadi mereka sibuk gitu kan. Saya bilang tadi kan dengan dunianya mereka, ibaratnya yaitu pekerjaan, kesibukan mereka, jadi agak susah untuk ngajaknya gitu. Mereka libur pun sudah capek kan, energinya sudah habis untuk kerja seperti itu.
aja sih. Nah, kira-kira kan Ibu sudah berkecimpung tuh jauh ya dari 2006 hingga sekarang. Ada nggak harapan atau pesan gitu untuk orang-orang di luar sana atau untuk lingkungan sekitar gitu yang terdekat agar implementasi demokrasi ini tetap berjalan gitu, tidak hilang tergerus oleh zaman gitu? Kalau saya sih pesan ya untuk adik-adik dan semuanya, kalau pada suatu saat pemilihan suara gitu kan untuk kemajuan bangsa kita, ayolah kita untuk istilahnya berpartisipasi. Itu jangan sampai suara kita nanti itu digunakan orang-oknum yang tidak bertanggung jawab gitu. Dengan suara kita itu kan satu suara aja Berarti. itu sudah sangat berarti gitu kan, daripada digunakan orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Ini demi bangsa kita, untuk kemajuan kita. Berarti emang Ibu maunya tuh ya warga tuh harus punya kesadaran gitu untuk ikut pemilu gitu ya. Kalau nanti pada saat pemilu ya, kalau untuk sekarang ya bangunlah istilahnya seperti misalnya seperti saya nih di sini gitu kan, di lingkungan ya kita bangun lingkungan kita gitu kan. Ya bukan berarti kita membangun lingkungan itu bukan berarti kita harus keluar uang atau apa gitu kan. Ya kita masukkan ke Pak RT seperti ini, apa istilahnya jalan-jalan ini kita usulkan seperti itu. Ya, istilahnya kegiatan yang nggak ada seperti kan istilahnya ibu-ibunya gitu kan kita usulkan biar ada gitu ya, karena membangun daerah ini nggak harus dengan uang, memang sih harus pakai tenaga uang bisa, gitu, ya, tapi kan aspirasi bisa. iya gitu kan. Banyak istilahnya Jalan. jalan seperti itu. Terima kasih Ibu sudah berkenan untuk menjawab. Demikian video demokrasi kami di lingkungan RT 04 RW 07 Kelurahan Kukusan. Semoga dengan adanya video yang merepresentasikan kondisi demokrasi di lingkungan RT 04 RW 07 Kelurahan Kukusan dapat menjadi inspirasi masyarakat luar dan menjadi pembelajaran bahwa demokrasi itu harus dibentuk dan diterapkan sejak dari lingkungan terkecil, yaitu RT. See you!